awali dari ulasan minggu lalu ya, supaya teman-teman juga masih teringat dalam memorinya. Yang ini minggu lalu kita membahas tentang salah satu kejadian, salah satu peristiwa yang sangat monumental ya, kita berbicara tentang politik kawasan di Asia Tenggara ya. Ini terkait dengan perang dingin ya. Minggu lalu kita bahas bagaimana signifikansinya perang dingin terhadap perkembangan, terhadap dinamika HI ya di Asia Tenggara. Beberapa alasan bisa kita lihat ya bagaimana ketika masa perang dingin ya runtuhnya salah satu negara yang menjajah ya beberapa kawasan di Asia Tenggara ya di Jepang ya kekalahan di Perang Dunia II, lalu justru malah ada saling perang saudara ya di negara terdekat, kawasan terdekat ya di Asia Pasifik, Asia Timur sekarang ya bagaimana Korea ya saling berhadapan-hadapan, Korea Utara dan Korea Selatan, dan kita bisa melihat juga bagaimana munculnya ya pengaruh-pengaruh ideologi ya, mulai mencoba saling berebut wilayah ya, dua ideologi besar, demokrasi ya diwakili oleh Amerika Serikat dan komunis ya diwakili oleh Uni Soviet dan juga kita bisa melihat di Tiongkok, di Cina. Nah, ini kan sangat luar biasa ya bagaimana perang dingin ternyata memberikan sebuah efek unity ya kalau kemarin kita bahas bagi kawasan Asia Tenggara ya karena setelah itu muncul ada niatan-niatan untuk bekerja sama saling membangun kekuatan regional ya antar negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara diawali oleh SEATO ya kemudian berubah jadi ASEAN yang kita kenal saat ini. Lalu pada waktu itu bekerjasama dengan beberapa negara di kawasan Asia Selatan ya, membentuk satu bagian yang menyatakan bahwa tidak ikut ya baik antara blok Barat dan blok Timur ya. Yang kita tahu menjadi salah satu gerakan non-blok. Beberapa negara inisiatornya adalah negara-negara di Asia Tenggara ya. Sebut saja Thailand, Malaysia dan tentu saja negara kita ya. Indonesia dengan beberapa bantuan dari Pakistan dan juga India. Jadi kan kemudian menjadi salah satu hal yang cukup menarik ya ketika kita berbicara tentang perang dingin di Asia Tenggara. Nah, kemarin di akhir ya pertemuan kita sempat menyinggung juga bagaimana dengan adanya kerjasama ya yang terjadi di-trigger oleh keadaan yang muncul ketika masa perang dingin, akhirnya membentuk sebuah konstelasi kerjasama regional dan salah satu kerjasama regional yang terasa ya, yang kita lihat di antara negara-negara di Asia Tenggara adalah bagaimana upaya mereka untuk membangun stabilitas keamanan di wilayahnya. Nah, untuk hari ini, untuk pertemuan ke-6 kini, kita akan membahas ya ini konsep keamanan ya yang ada di wilayah, yang ada di kawasan Asia Tenggara. Karena kurang afdol rasanya ya, atau pasti kita kalau berbicara tentang politik kawasan di Asia Tenggara, pasti kita akan membahas ya tentang bagaimana keamanan ya, bagaimana konsep keamanan yang ada karena bisa dibilang ini adalah salah satu best practice ya, salah satu keunggulan dari kawasan ini. Kita ingin mengcompare ya, membandingkan antara kawasan Asia Tenggara dengan beberapa kawasan yang ada di dunia gitu. Asia Tenggara ini sangat unggul dilihat dari bagaimana suksesnya mereka ya, berhasilnya mereka membangun sebuah kerjasama keamanan di antar negara-negara di dalamnya. Bahkan ya ada satu wacana yang bilang bahwa dibanding kawasan-kawasan yang lain, kondisi keamanan di Asia Tenggara ini cukup stabil ya. Ya itu tentu tidak lepas dari bagaimana penerapan ya inisiasi dari konsep keamanan ini yang ada di Asia Tenggara. Oke, tanpa panjang lebar ya, kita langsung masuk saja ke PowerPoint-nya. Akan saya share ya ini ya, bagaimana PPT-nya. Oke, kita mulai dari sini dulu ya, bagaimana konsep komunitas keamanan di Asia Tenggara tadi ya. Salah satu alasan kenapa kemudian penting bagi kita ya, penstudi HI, bagi kita akademisi HI untuk ketika kita belajar politik Asia Tenggara, ya, tentu satu bagian yang tidak boleh dilupakan adalah konsep komunitas keamanan di Asia Tenggara. Ya, beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini ya. Pertama adalah the ideas, karena ini kerjasama kawasan ya, kaitannya dengan keamanan, diawali dari sebuah konsep, diawali sebuah ide. Nah, idenya seperti apa? Kita akan lihat bersama-sama.
Lalu yang kedua adalah penerapan dari kerjasama keamanan di kawasan Asia Tenggara. Ya, ini terbentuk dalam sebuah tajuk ya, Security Community in ASEAN. Penerapannya ketika sudah ada di organisasi regional ya, menjadi yang kita kenal sebagai security community atau komunitas keamanan, atau beberapa pihak juga menyebutnya sebagai collective security ya, kerjasama kolektif untuk mewujudkan keamanan yang stabil. Oke, pertama kita akan bahas ya dari idenya dulu, karena kerjasama atau komunitas keamanan yang ada di Asia Tenggara ini berawal dari ide, berawal dari konsep. Awalnya ya, ini adalah mencoba menjawab pertanyaan dasar, yakni apa pendekatan ya, approach yang tepat digunakan untuk memahami gejala hubungan internasional di Asia Tenggara. Gejalanya apa? Tadi kita sudah bisa melihat ya. Pertama ada gejala bagaimana mulainya ya, bonding, mulainya nilai-nilai unity ya. Ada kesadaran dari negara-negara di Asia Tenggara untuk membangun yang namanya kerjasama regional. Kemudian kedua, ya, gejala HI yang ada di Asia Tenggara adalah bagaimana mereka mampu menciptakan yang namanya kestabilan keamanan di wilayahnya. Ini bisa dianalisis dari pertanyaan besar ini, gitu kan. Pendekatan apa? Ya, salah satu jawabannya adalah pendekatan konsep komunitas keamanan yang akan kita bahas sore hari ini. Oke, diawali dari salah satu ide dari seorang akademisi HI, Donald MacLeod ya, tentang systemic system approach. Di sini melihat bahwa Asia Tenggara ini ya begitu bisa stabil dalam kondisi keamanannya karena ada koordinat di salah satu bagian subordinat sistem yang dalamnya terdapat di Asia Selatan, Asia Tenggara sendiri, dan juga Tiongkok, Cina. Nah, ini kita bisa melihat sebenarnya bahwa Asia Tenggara itu relatif aman karena mereka mampu menciptakan kondisi yang stabil dengan kawasan-kawasan atau bahkan dengan negara-negara yang menjadi tetangganya. Kalau lagi-lagi ya saya nggak bosan buat teman-teman ya, tentu kalau kita belajar politik kawasan adalah melihat yang namanya peta. Nah, ini sebenarnya subordinate system ya, atau systemic system approach dari Donald MacLeod ini bisa kita telaah dari peta sebenarnya. Kenapa kok kita bisa punya hubungan baik, stabil dengan Asia Selatan ya, karena secara geografis kita berdekatan gitu ya. Asia Selatan tuh tetangga dari kawasan Asia Tenggara gitu kan, sebut saja Bangladesh yang beberapa keturunannya ya penduduknya pindah ya ke Rohingya ya, atau di wilayah Myanmar, lalu ada India, ada juga Pakistan di sana ya, dan juga Tiongkok ya, karena Tiongkok jalur sutranya atau jalur perdagangannya juga melewati wilayah perairan dari Asia Tenggara. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa awalnya adalah bagaimana Asia Tenggara menjadikan dirinya atau menjadikan kawasannya adalah salah satu sistem yang terordinasi ya. Terordinasi itu maksudnya terkoneksi dengan baik dengan tetangga-tetangganya. Ini Asia Selatan dan Tiongkok. Lalu ya berlanjut, nah ini intinya ya, tadi bagaimana mereka bisa membangun kerjasama antar kawasan, negara-negara di dalamnya, dan negara-negara ekstra regional ya, yang di luar kawasannya ya, kita bisa melihat dari konsep komunitas keamanan atau security community ya. Security community ini ide besarnya ya dipelopori oleh seorang profesor HI ya, sekarang ada di American University, Pak Amitav Acharya. Jadi kalau teman-teman nanti ingin mencari lebih jauh terkait dengan jurnal-jurnal, terkait dengan artikel ilmiah ya berkaitan dengan komunitas keamanan, nah ya apalagi yang fokusnya di Asia Tenggara, ini pasti selalu akan ketemu ya dengan tulisannya Pak Amitav Acharya ini. Nah, ini yang menarik ya, ide ini dicetuskan ya, security community, konsepnya adalah seperti ini. Asia Tenggara berupaya untuk melakukan pelembagaan perdamaian dan pengurangan kecenderungan peperangan. Ya tadi ya, berupaya ya, yang digarisbawahi adalah berupaya melakukan pelembagaan perdamaian, pelembagaan yang melembagakan perdamaian. Jadi bukan hanya sekedar konsep yang mengawang-awang bagi Asia Tenggara ya, yang namanya peace, yang namanya perdamaian, tapi mereka berusaha untuk melembagakannya, membuat itu jelas, ada strukturnya, ada siapa yang bertanggung jawab di dalamnya, lalu ada upaya untuk mengurangi kecenderungan peperangan. Nah, ini tersebut ya dalam systemic system approach tadi, bahwa dalam upaya pengurangan kecenderungan peperangan ini mereka berupaya untuk menstabilkan ya, mencoba
membuat interaksi yang adem ya antara tetangga-tetangga terdekatnya, tetangga terdekat kawasan, negara-negara terdekat secara eksternal regional ya, baik di Asia Selatan maupun Tiongkok sendiri, Cina sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa security community ini sebenarnya adalah sebuah upaya melembagakan perdamaian ya. Melembagakan perdamaian mencoba untuk mengurangi ya adanya potensi konflik yang ada di kawasan Asia Tenggara. Ya, di sini kita bisa melihat pelembagaannya ya. Kita lihat ya kalau dalam strukturnya ada di ASEAN, ada namanya APSC ya, ASEAN Political Security Community. Bagaimana negara-negara yang tergabung menjadi member state di ASEAN punya kewajiban ya untuk menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Tentu dengan beberapa program kerja, dengan beberapa kebijakan-kebijakan ya terkait dengan upaya-upaya untuk membangun stabilitas regional. Oke, ya penerapannya ya, lalu kita penerapannya bagaimana di ASEAN tadi ya, sedikit sudah saya singgung tadi APSC, bagaimana penerapan security community ini ada di Asia Tenggara gitu kan. Nah ini sebenarnya kalau kita tarik secara keilmuan HI ya, secara umum, secara regional, ada satu konsep yang sudah berbicara lebih dahulu ya sebelum adanya perwujudannya di Asia Tenggara. Nah, ini dari sosok namanya Carl Dios ya, ada satu konsep namanya komunitas keamanan, security community ya. Bahwa ini bisa terjadi ya ketika ada kelompok-kelompok negara yang telah terintegrasi. Terintegrasi, paham ya maksudnya teman-teman ya, terintegrasi itu adalah terkoneksi ya, being connected between one state to the another state. Ya, terkoneksi, terlembagakan. Nah, ini kan kita bisa melihat penerapannya di ASEAN ya, bahwa negara-negara yang menjadi member state dari ASEAN ya, sebut saja Thailand, Malaysia, kemudian Singapura, Brunei, tentu Indonesia ya, tanpa melupakan Indonesia, semuanya itu saling berhubungan, interconnected gitu kan. Bahkan kalau kita lihat dalam studi kasus ya, bagaimana ketegangan yang ada di laut Cina Selatan ya, klaim sepihaknya itu ya kan, kita bisa melihat yang kena, yang imbas, yang kemudian berusaha untuk bisa survive ya bukan hanya satu negara, bukan hanya Filipina saja yang punya banyak teritori yang dicaplok Cina, tapi kan kita bisa melihat Malaysia juga ikut, lalu ada Vietnam juga ada di sana, dan Indonesia berupaya untuk menjadi penengah di sana. Nah ini kan menandakan bahwa wilayah-wilayah yang ada di Asia Tenggara ya dengan representasi keamanan negaranya sudah saling terintegrasi ya, karena ketika ada konflik, ketika ada potensi kasus yang ikut nimbrung, bahasanya seperti itu ya, itu tidak hanya satu negara, satu dua negara, satu ASEAN yang kemudian menaruh perhatian, menaruh upaya untuk berupaya menengahi dan mencari solusi. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa komunitas keamanan dari Kaldius ini dari poin integrasinya terlihat di Asia Tenggara. Lalu yang kedua ya, hubungan damai antar negara di dalamnya telah terjalin dengan mapan dalam waktu yang cukup lama. Ya, lagi dan lagi kita bisa melihatnya di Asia Tenggara ya, konsep dari Kaldius ini ya, tentang komunitas keamanan, security community. Kita bisa melihat bagaimana hubungan damai yang ada di Asia Tenggara itu sudah cukup panjang gitu kan, terbangun, terpupuk di dalamnya. Nah, kita bisa melihat ya, ya dari ya pengalaman buruk, ya pengalaman pahit mereka sama-sama dijajah, bangkit karena perubahan konstelasi di Perang Dingin ya. Lalu ini yang menarik juga bahwa apa namanya, mereka ya ikatan bondingnya jadi sangat kuat ya. Jadi semacam blessing in disguise gitu ya. Mereka memang punya pengalaman yang cukup pahit ya, sama-sama atau kebanyakan pernah sebagai negara jajahan ya. Namun mereka mengambil poin di situ ya, bahwa ikatan mereka setelah itu jadi sangat kuat gitu, karena mereka punya latar belakang yang hampir sama, punya mulai dari nolnya bisa dikatakan juga bareng-bareng mereka membangun negara. Dan ikatan ini ya cukup membuat hubungan damai yang terpupuk juga dari awal ya cukup lama. Sehingga kita bisa melihat bahwa salah satu alasan ya kita bisa buktikan kenapa kok Asia Tenggara ini secara wilayah ya, secara keamanan begitu stabil ya, salah satunya ini karena mereka sudah membangun hubungan damai gitu ya, pikir-pikir panjang gitu, bisa dikatakan begitu.
berpikir 1000 kali lagi kalau mau bikin onar, bikin chaos ya antar satu negara dengan negara yang lain karena mereka ya bahkan akan balik lagi ke bagaimana pengalaman mereka ya bahwa perang itu sangat tidak eee, punya imbas yang positif, justru banyak negatif ya korban jiwa, sehingga ya ini menjadikan mereka memegang teguh prinsipnya ya untuk membangun yang namanya perdamaian di kawasan Asia Tenggara, seperti itu. Oke, kemudian penerapannya ini ya, Security Community in ASEAN, ciri utama komunitas keamanan ya. Pertama adalah interaksi damai yang terjalin cukup lama, tadi ya sudah kita bahas juga, membuat upaya kekerasan dalam menyelesaikan persoalan terjadi sebagai suatu hal yang dihindari. Nah ini yang pengalaman yang pahit ya karena pernah dijajah, banyak korban jiwa, angkat senjata itu justru banyak dampak negatif dibanding banyak dampak positifnya. Maka kita bisa melihat dan dalam prosesnya ASEAN kan selalu kalau ada potensi konflik, ketika ada masalah mereka berupaya untuk ketemuan aja deh ya, bikin meeting aja. Maka kita bisa melihat ASEAN kan sangat rutin sekali bikin ASEAN General Meeting, bahkan ada ASEAN Summit, mmm, perwakilan-perwakilan ya, menlu-menlunya saja kadang juga mengikutkan kepala negaranya. Nah, ini kan kita bisa melihat bahwa komunitas keamanan ini dibina dengan upaya untuk menyelesaikan konflik ya, persoalan, tapi tanpa ada upaya campur tangan kekerasan di dalamnya. Dan ini lagi-lagi terlihat di ASEAN, di kawasan Asia Tenggara. Kemudian kedua, ciri utama komunitas keamanan adalah tidak terdapat upaya melakukan perencanaan darurat yang menuju ke persiapan peperangan, tidak ada perlombaan senjata dari tiap anggotanya. Nah, ini kan tidak ada upaya untuk melakukan perencanaan darurat menuju ke persiapan peperangan. Tidak ada ya kalau kita lihat ya satu demi satu negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara itu saling berlomba untuk punya senjata yang paling mutakhir ya, terbaru ya teknologinya. Tidak ada gitu kan upaya niatan ya bahkan dari tetangga yang kita anggap paling menyebalkan pun ya Malaysia ke Indonesia itu mereka sebenarnya tidak ada upaya untuk saling menyerang satu sama lain dengan mempersiapkan senjata. Bisa jadi kalau kalau kita lihat kenapa sekarang banyak negara-negara di Asia Tenggara yang mencoba untuk mempersiapkan ya, senjata mutakhir yaitu ketika mereka menyiapkannya untuk negara-negara yang justru di luar dari Asia Tenggara, ya, gangguan-gangguan dari negara-negara ekstra regional. Nah, tidak ada perlombaan senjata, tidak ada upaya untuk saling menjatuhkan. Ya, ini yang menarik juga dari ciri utama dari komunitas keamanan. Ya, dan tadi ya sudah sebutkan juga ya ASEAN Political Security Community atau APSC di sini ya, a framework based on the idea of comprehensive security with strategic trust of conflict prevention, peaceful conflict resolution, and post-conflict peace building ya. Sebuah framework ya, sebuah upaya kerjasama regional ya, antar negara-negara yang ada di Asia Tenggara based on the idea, dengan dasar idea untuk memberikan keamanan yang komprehensif, memberikan keamanan yang stabil ya dengan beberapa langkah, beberapa strategi yang dicetak tebal ya strateginya ya. Pertama adalah conflict prevention, mencoba untuk menghindari konflik ya dengan memperbanyak dialog. Lalu kedua peaceful conflict resolution. Nah, ini ketika sudah ada yang namanya konflik sudah terjadi, yang paling tidak ya kita atau negara-negara di ASEAN memilih untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara yang damai dan tentu saja yang ketiga ini juga penting ya strategi untuk mewujudkan perdamaian yang stabil di kawasan Asia Tenggara ya post conflict peace building. Setelah konflik selesai lalu mereka ya negara-negara yang berkonflik atau aktor konflik tidak dibiarkan bebas begitu saja, tapi juga diasistensi ya oleh ASEAN ya, bagaimana untuk membangun kembali, misal hubungan-hubungan yang retak dibangun lagi, kalau ada kerusakan-kerusakan dibangun lagi, agar nantinya ketika sudah pernah berkonflik, harapannya tidak mengulangi konflik yang sama, terjebak pada konflik yang sama. Jadi itu ya ASEAN Political Security Community, sebuah konsep kerjasama menghasilkan perdamaian atau keamanan yang komprehensif dengan 3 strategi. Menghindari konflik, ketika sudah mulai konflik, sudah terlanjur ya, solusinya dihadirkan dengan upaya yang damai dan tentu saja ada pendampingan setelah konflik itu selesai supaya tidak terjadi konflik di kemudian hari.
Ya, ini ada banyak perwujudannya ya dalam beberapa pertemuan-pertemuan yang ada di ASEAN ya, meeting-meeting yang ada di ASEAN, ada masyarakat politik keamanan ASEAN ya, ini disepakati dalam pertemuan di Bali ya tahun 2003, Bali Concord 2 yang menyepakati bahwa masyarakat politik keamanan ya di ASEAN ya, blueprint-nya ini ya, APSC blueprint ya. Nilai-nilainya atau pilar-pilarnya adalah pertama ya, law based community with share values and norms. Jadi kita bisa melihat ya bahwa kan ASEAN atau interaksi antara negara-negara yang ada di Asia Tenggara selalu berpegang teguh pada prinsip, pada norma, pada rule ya. Kita bisa melihat bahwa prinsip non intervensi itu sangat dijunjung tinggi. Nah, begitu juga pula di keamanan ya, mereka juga sangat luar biasa sekali menjaga itu ya. Yang kedua adalah a cohesive, peaceful, and resilient region with shared responsibility for comprehensive security. Tadi ya, mencoba membuat penyelesaian kasus dengan cara-cara yang damai. Terus ketiga adalah a dynamic and outward-looking region. Ya, walaupun Asia Tenggara ini mengutamakan ya perdamaian di wilayahnya sendiri, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ya mengutamakan perdamaian di wilayahnya sendiri, di domestiknya sendiri. Tapi mereka juga tidak menutup pintu untuk berinteraksi, bekerjasama dengan wilayah-wilayah atau negara-negara ekstra regional ya yang berada di kawasan lain. Jadi ini juga pendekatan-pendekatan mereka dalam membangun keamanan ini juga negara-negara di Asia Tenggara juga terpengaruh ya dengan apa yang ada di APSC, ASEAN Political Security Community. Instrumennya ini beberapa perjanjian nyata ya, bagaimana APSC ini kemudian bisa terwujud ya. Pertama adalah Zone of Peace, Freedom and Neutrality ya, ZOPFAN ya. Ada satu wilayah yang tidak boleh menjadi wilayah konflik ya. Biasanya ini di wilayah perairan ya, antar negara-negara Asia Tenggara itu ada satu wilayah terdokumentasi gitu ya dalam ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutral, zona netral ya, tidak boleh ada saling serang di wilayah tersebut karena itu menjadi salah satu wilayah yang preserve, yang dilindungi di kawasan Asia Tenggara. Kemudian ada Treaty of Amity and Cooperation ya, bagaimana kita bisa melihat ya salah satu terbentuknya ASEAN kan ditandatangani dalam treaty ini, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, bahwa sepakat untuk menghindari kekerasan, sepakat melupakan ya, belajar dari pengalaman buruk pernah dijajah, bahwa kekerasan tidak akan kemana-mana, penggunaan kekerasan tidak akan membangun kawasan menjadi lebih baik. Nah, ini kemudian diutarakan dalam Treaty of Amity and Cooperation ya. Dan yang ketiga adalah ASEAN WFZ atau kepanjangannya adalah Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone ya. Mereka juga berupaya untuk melindungi, memagari dari upaya penggunaan nuklir sebagai salah satu senjata, amunisi senjata peperangan ya. Jadi dikontrol baik-baik, mengikuti juga sepakat dengan upaya proliferasi nuklir ya, mengurangi penggunaan nuklir atau dialih gunakan nuklir tidak untuk dijadikan alat perang ya, senjata perang, tapi menjadi salah satu bentuk upaya untuk membangun energi ya, dialihkan untuk fungsi-fungsi yang lebih justru bermanfaat bagi banyak orang. Nah, di sini ya kita bisa melihat ya bahwa mereka tidak hanya sekedar konsep ya di Asia Tenggara ya, konsep komunitas keamanan, tapi juga diwujudkan benar-benar dalam beberapa bentuk perjanjian nyata ya. Zona damai, kemudian kesepakatan damai ya dengan Treaty of Amity Cooperation dan upaya untuk melindungi dari penggunaan nuklir ya dalam ASEAN WFZ. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Kita bisa melihat ya bahwa komunitas keamanan ini sekaligus ya menjadi bukti ya bahwa wacana yang selama ini beredar ya kok bisa sih ya Asia Tenggara dalam politik kawasannya, dalam dinamika HI-nya itu sangat begitu adem, stabil dari sisi keamanan. Nah, jawabannya adalah ini adanya konsep keamanan yang membuat ini negara-negara di Asia Tenggara begitu stabil ya dalam menjalankan, dalam berinteraksi secara politis, secara hubungan interaksi luar negeri. Jadi satu hal yang menarik juga ya kita bisa lihat ya bagaimana konsep keamanan ini menghasilkan keuntungan tidak hanya bagi negara-negara yang ada di Asia Tenggara juga, tapi juga menarik minat ya. That's why kita bisa melihat beberapa negara investor besar, investasi asing, upaya kerjasama ya banyak diterima oleh negara-negara di Asia Tenggara karena salah satu
komponennya ini. Secara keamanan, ya Asia Tenggara ini dibilang stabil dan alasannya adalah dengan terwujudnya penerapan konsep keamanan atau security community di Asia Tenggara. Oke, begitu ya, tanpa panjang lebar. Takutnya kalau kelamaan teman-teman nanti bosan ya, bingung juga. Jadi silahkan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan ya, silahkan